udah suka nih tapi lama-lama tahu sifatnya ternyata nggak cocok gitu kan? Karena aku pikir yang ngejalaninnya kan kita, kedepannya juga kita yang hidup bareng-bareng. Soalnya kamu bukan tipe aku. Hai, aku Nafa. Aku Adit. And welcome to Nafadi. Akhirnya kita comeback. Comeback juga bikin konten. Oke. Yes. Di tahun 2022 ini pertama. 2022. Iya, cepet banget ya. Cepet banget. Cepet banget. Sekarang kita mau bikin games. Yes, Kayak ini games. Disordered, semacam Disordered. Judulnya Pilih Mana. Pilih mana. Jadi rulesnya sebenarnya gampang aja. Kita cuma milih di antara dua, pilih A atau B. Nanti jadi bakal ada dua kasus, dua cerita, dan kita bakal milih A atau B. Dan itu kita jawab secara bareng ya, milih. Misalkan aku, gimana sih? Kita jawabnya bareng-barengan. Iya, kita jawab barengan. Pilih A atau B, terus B. kita nyebutnya bareng-bareng gitu. Nah, gitu. Tuh kenapa Nanti, bisa jawabin? Dan udah gitu nanti sebutin alasannya ya kenapa pilih itu. Dan sekarang topiknya itu adalah tentang relationship. Yes, jadi pertanyaannya, pilihannya itu seputar couple atau seputar relationship gitu. Benar. Oke. Gitu guys. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama itu adalah tipe kamu tapi cuek banget, atau bukan tipe kamu tapi baik banget. Oke. Ya. Mikir. Mikir Tipe dulu. kamu tuh mungkin bisa dibilang visualnya, looknya tuh kamu banget, tapi cuek gitu. Udah dapet jawabannya? Oke, dapat sih, cuman nggak tahu nih jelasinnya gimana. Oke, dah. Oke, siap. Yang A itu yang tipe kamu, yang B itu yang bukan. Ya. Oke. Siap. 3, 2, 1. B. Sama. Siapa Sama. dulu jawab? Aku pilih yang bukan tipe aku tapi baik banget. Karena aku mikirnya jangka panjangnya. Oh. Gitu. Oke. Karena kalau aku kan butuhnya tuh temen curhat ya. Aku butuhnya temen curhat. Jadi kalau misalkan aku pilih yang tipe cuek, otomatis kayak misalkan aku curhat, dia belum tentu bakal nanggepin aku, belum tentu bakal ngerespon gitu loh. Dan kalau misalkan ini berkepanjangan, itu bakal ngebatin ke akunya gitu. Walaupun dia tipe aku banget. Gitu loh. Tapi kalau misalkan dia bukan tipe aku, tapi dia baik banget, terus kayak nge-treat aku baik, terus ngerespon aku baik, aku bakal pilih yang kayak gitu. Karena dari bukan tipe aku, tapi aku bisa jadi suka sama dia karena sikapnya dia ke aku. Make gitu. sense sih. Ya. Aku juga milih itu karena soalnya kamu bukan tipe aku. Wow. Udah suka nih tapi lama-lama tahu sifatnya ternyata nggak cocok gitu kan, ya good lookingnya juga percuma kan. Iya, setuju. Next. Kalau kalian pilih yang mana? Next. Komen ya. Next. Ini aku yang baca ya. Next. Kere tapi good looking, atau kaya raya tapi malu-maluin. Gimana ini milihnya? Kere tapi good looking. Kere tapi good looking. Ya miskin tapi good looking. Ini milih pasangan nih. Ya. Oke. Kaya raya atau malu-maluin. Malu-maluinnya gimana? Kayak Nora gitu tampilannya. Ya, Nora atau tingkah lakunya malu-maluin kamu. Bikin malu ya. Bikin malu di depan temen atau kenapa? Ini sulit sih. Bentar. Aku jadi kayak berubah pikiran gitu. Udah, jawab. Ntar dulu. Oke. Siap, udah. Ya. 1, 2, 3, B. A. Wah, kok bisa beda? Wah, ini harus dijelasin. Oke, A berarti good looking. Ya, good Tapi looking, kere. Tapi Oh my kere. Good looking tapi kere. Ya. Kalau aku sih
Aku takut berubah pikiran nih. Yaudah. Kalau misalkan dia good looking tapi kurang beruntung kan gitu ya. Tapi ini kondisinya dia boleh misalnya smart gitu ya atau gimana gitu. Nggak ya? boleh, nggak ada itu, nggak ada embel-embel itu. Nggak Ini ada, bener-bener nggak punya. Ya pokoknya kere aja kan Ya, gitu konteksnya ya kan. kere aja. aja gitu ya. Kalau kere kan istilahnya kurang mampu di finansial kan. Yes. Nggak punya uang atau apa. Itu kan bisa kita bangun bareng-bareng gitu ya. Kalau misalkan good looking mah kan itu bawaan ya dan keturunan juga gitu. Lumayan kalau misalkan nanti anak cucu kita itu rupanya bagus Tapi gitu kan ini kayak rayanya belum tentu nggak good looking. Iya, tapi malu-maluinnya kan malu-maluin sifatnya gak tahu deh. Bingung nggak? Tapi kalau malu-maluin juga bete juga sih. Nggak berubah pikiran sih kayaknya tetap itu deh. Kalau kamu kenapa? Aku pilih yang kayak raya tapi malu-maluin. Kayaknya tapi malu-maluin aku gitu. Gimana ya? Aku juga bingung sih jelasinnya tapi kalau malu-maluin kan maksudnya kayak di depan teman atau apa gitu. Malu-maluin tuh bisa aja mukanya tidak layak dibawa jalan-jalan gitu. Bisa aja. Jangan mukanya dong, di sini kan gak ada konteks mukanya. Ya tapi kan good looking lawannya sama yang gitu. Gimana? Oh, gimana? Pasti bingung. Pasti bingung. Soalnya tadi kalau malu-maluin kayak cuman tingkah lakunya doang, aku sih nggak apa-apa karena kan yang ngejalaninnya kita berdua. Sama omongan orang ya udah bodo amat gitu. Yang penting dia memenuhi kebutuhan aku. Gitu. Ada buat aku gitu sih. Cewek mah gitu ya. Tapi kalau misalkan malu-maluinnya di sini secara fisik, looknya enggak, aku pilih yang A sih. Next, lebih milih mana? Selalu ada tapi bukan jadi pacar, atau jadi pacarnya tapi LDR, nggak selalu ada. Tapi ini selalu adanya dianya udah punya pacar apa belum? Ada di situ aja pokoknya. Mau dia ada pacarnya mau nggak, serah. Tapi maksudnya kita bisa selalu ada. Selalu ada tuh ya selalu nemenin kemana-mana bareng, sini makan bareng, tapi nggak jadi pacar. Atau jadi pacar nih statusnya, tapi kalian LDR jauh, nggak ketemu. Gimana? Pilih mana? Siap? Yuk. 3, 2, 1. Dasar emang bucin, nggak bisa jauh-jauh. Iya, nggak bisa LDR. Kamu apa alasannya? Ya nggak bisa LDR. Terus Nggak bisa LDR. Terus nggak bisa LDR. Nggak bisa LDR. Tapi ini nggak ada statusnya. Tapi iya nggak ada status. Cuman kayak apa ya? Kerasa nggak sih kalau kamu ada di samping orang yang kamu suka, kayak ada rasa happy gitu loh. Walaupun ya mungkin tidak bisa memiliki ya, cuman kayak jalanin aja. Kalau aku sih ya, daripada cuma punya status tapi jauhan gitu. Kayak susah sih buat aku mah. Aku orangnya emang physical touch gitu sih, jadi susah. Physical touch jadi susah gitu kalau misalkan harus jauh. Kayaknya kita nanti bisa bahas itu ya. Kayaknya seru ya. Seru. Nantilah kita coba di konten selanjutnya. Dari kamu gimana? Aku juga sama, nggak bisa LDR. Karena kalau misalkan LDR tuh rasanya kayak kesepian gitu. Aku nggak suka teleponan, aku nggak suka chattingan. Sama sih. Aku orangnya paling risih banget kalau ditelepon. Aku tuh lebih seneng face to face, kayak ceritain pengalaman, pengalaman kita, tukar pikiran, kayak gitu langsung secara langsung gitu. Itu tuh lebih apa ya? Feel-nya tuh lebih kena aja gitu. Kita momen itu tuh menurut aku berharga gitu. Terus kalau LDR tuh kayaknya nanti bakal banyak pikiran-pikiran negatif gitu, kayak misalkan nggak ngebales sih, terus misalkan aku lagi sedih banget tapi dianya nggak ada gitu, kayak bikin overthinking gitu overthinking. Mending yang selalu ada aja, jadi aku bisa nyurahin isi hati aku, terus ya udah jadinya plong gitu. Aku pilih itu guys, pilih yang A. Oke. Next nih ya pilihannya. Milih nggak punya pacar tapi punya banyak teman. Atau punya pacar tapi bentar. Harus lebih baik. Enggak. Punya pacar. Punya pacar jangan kaya banci.
Gak punya pacar tapi banyak teman, atau gak punya teman tapi punya pacar? Punya banyak. Enggak, punya pacar. Kayak ini ekstrim ya, nggak punya temennya sama sekali banget. Iya, aduh ini susah sih, bentar. Oke. Udah deh. Ya, oke. Ini beneran nggak ada temen ya? Iya, nggak ada teman. Bukan nggak banyak temen ya? Iya, nggak ada teman. Atau mau ada temen tapi sedikit? Nggak ada teman. Sama sekali nggak ada temen. At all. Udah belum? Oke. Yuk. Oke, siap. Oke. Aduh, bingung. Oke, siap. Bentar. 3, 2, 1. Sama. Lega aku. Sebenarnya aku juga dilema sih. Kalau misalkan temennya, kalau misalkan pilihan B itu temennya masih ada, kayak ada beberapa lah, itu masih oke sih. Kayak teman dekat-dekat aja lah, nggak usah banyak gitu, tapi ada gitu. Tapi itu masih oke, ya benar. Tapi kalau misalkan benar-benar nggak ada, wah susah sih. Tapi jujur aja kalau aku sebenarnya kayak lebih banyak menghabiskan waktu bareng pacar daripada teman sih. Tapi masih punya teman. Teman, benar. Tapi kalau misalkan bener-bener nggak ada teman, wah mau ngapa-ngapain susah sih. Ya itu sih. Next. Terakhir nih. Oke. Ini terakhir. Lebih pilih mana? Balikan sama mantan idaman orang tua, atau pacaran sama pilihan sendiri tapi nggak direstui orang tua? Mantan kamu nih, kamu nggak suka lagi, udah toksik misalnya, tapi orang tua kamu suka. Oke. Balikan sama itu, atau ini pilihan kamu yang baru, kamu suka tapi orang tua nggak restuin. Susah. Ini kejadian nyatanya ada loh. Dan ini pasti susah banget. Tapi aku udah milih. Tapi nggak restuinnya bener-bener nggak restuin sampai nanti. Oke. Agak dilema sih ini pasti. Iya. Siap. 3, 2, 1. B. Sama. Kenapa? Tadi tuh apa sih? Pilihan kita ya, tapi nggak direstuin orang tua ya. Karena aku pikir yang ngejalaninnya kan kita, kedepannya juga kita yang hidup bareng-bareng gitu. Kalau dengan pilihan kita dan keyakinan kita gitu milih orang ini, ya walaupun tidak direstui orang tua, tapi kan itu tuh biasanya restu orang tua biasanya ego orang tua ya. Menurut aku egonya orang tua ya mungkin lama-lama bisa menerima gitu. Yang penting sih aku ngejalaninnya, apalagi kalau ini kasusnya udah nikah ya. Maksudnya mau menikah gitu, ya. Mau ke jenjang yang lebih tinggi, serius gitu ya. Aku pilihnya itu sih. Karena nanti ya itu jangka panjangnya, takutnya nanti kita punya keluarga lagi di bawahnya gitu, maksudnya punya anak, terus berpengaruh juga buat anak-anaknya gitu, anak kita. Aku juga milih ini kenapa ya, karena itu tadi balik lagi karena kita yang jalanin kan, maksudnya kita yang bakal hidup bareng sama orang ini gitu. Mantan ini memang lebih disukai ya, cuman karena kitanya udah nggak nyaman atau memang udah nggak cocok makanya jadi mantan kan, itu juga bakal nyusahin kita ke depannya gitu. Nggak akan enak walaupun orang tua mungkin suka. Sulit sih ya. Tapi memang susah sih kalau misalkan orang tuanya keras kepala gitu kan, kayak udah kamu sama ini aja tuh, ini iya. Dan biasanya kalau ya udah ke jenjang pernikahan gitu kan, doa orang tua juga kan penting banget. Sebenarnya iya sih, benar. Restu orang tua penting guys. Itu penting, makanya sulit banget tapi hidup kita yang jalanin sih. Karena aku sudah melihat kejadian nyatanya gitu di keluarga aku sendiri, jadi aku lebih milih yang tidak direstui orang tua tapi pilihan kita sendiri. Oke, gitu aja. Disordered. Lumayan Pilih mana? Menguras pikiranku. Iya, gitu aja. Pilih mana hari ini. Bagaimana rasanya? Pertanyaannya mungkin menguras emosi dan pikiran. Gimana menurut kalian? Pilihan kalian apa? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian suka, boleh kasih ide buat kita ya, buat pilih mana selanjutnya. Mau bahas tentang apa? Boleh relationship, boleh bebas sih, tentang
macam-macam lah. Pokoknya kita tunggu konten dari kalian, apa? Rekomendasi dari kalian buat konten pilih mana selanjutnya. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel Navadi. Oke, see you, bye-bye. Sarangi.